Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadirin yang saya muliakan, alhamdulillah hari ini kita diperkenankan Allah Ta'ala silaturahmi kembali. Kita bahas kitab Nasha'ih Diniyah wal Wasaya al-Imaniyah yang berisi untaian nasihat keagamaan dan pesan keimanan sebagai pedoman kehidupan kita dalam menghadapi kehidupan praktis kita sehari-hari. Kita mulai dengan baca surat Al-Fatihah. Dulu kita hadiahkan kepada Rasulullah SAW, kepada para sahabat, juga kepada penyusun kitab yaitu Sayyid Abdullah Al-Haddad, dan kepada guru-guru kita yang telah kabundut, dan juga kepada orang-orang yang telah berjasa kepada kita, terutama orang tua kita, dan semua guru-guru kita yang masih hidup maupun yang sudah wafat. Juga kita doakan saudara-saudara yang sedang menghadapi musibah yang saat ini banyak terjadi di tanah air. Semoga diberikan kekuatan lahir batin oleh Allah SWT, diberikan jalan keluar, dan terutama yang sedang menghadapi sakit corona, mudah-mudahan lekas sembuh. Musibah corona tanah air kita lagi makin naik, mudah-mudahan segera diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala azini wa ala kunniyatin salihah wa ila hadrat Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi thumma ila ruhil habib Abdullah bin Alawi al-Haddad wa hadrat Habib Zainal Abidin Idrus wa nabiyyi Hasma al-Rukai Ibrahim Abdul Fattah wa nabiyyi jami' ruhil awliya wa syuhada salihin أينما كانوا مشاركا ومغربية أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويدعى علينا ببركاتهم وأنوار معلومهم وأسرار محاتم وكرمتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Baik, kita mulai ngaji kita. Bismillahirrahmanirrahim. Minggu lalu kita sempat membahas tentang amaliyah batin, bahwa amaliyah batin atau amaliyah yang mentreatment hati itu jauh lebih berat timbangannya, lebih unggul daripada amalan jawarih atau amalan lahiriah, anggota badan. Sebetulnya bukan artinya tidak usah beramal anggota badan, bukan, tapi justru amalan anggota badan itu meskipun sepertinya kuantitasnya tidak terlalu banyak, tapi kualitasnya menjadi melejit. Nah, kalau kualitasnya melejit, maka pahalanya itu juga jadi melejit. Itu sebabnya kadang ada orang tidak terlalu banyak amalan, tapi di dalam hadis diceritakan sebagai ahli surga. Mungkin nggak ada terlalu signifikan sepertinya sih, amalannya sedikit sekali, tapi ternyata dia dihargai betul oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernah ada contoh bahwa salah satu sahabat dan ternyata ditugasi Rasulullah untuk menjamu tamu. Jadi ceritanya Rasulullah malam-malam ada tamu, ternyata tamunya itu, ya namanya tamu ya, itu kan dari jauh, ya mesti lapar atau haus begitu kan. Zaman dahulu nggak ada warung, nggak ada GoFood, nggak ada tempat yang bisa singgah untuk makan, sehingga kalau ada tamu itu malam mesti lapar ya. Karena itu kalau tamu usahakan dihormati, terutama dengan konsumsi. Ya Rasulullah kebetulan karena malam, jadi nggak ada makanan malam-malam. Maka menawari para sahabat-sahabat, teman biasanya sahabat yang malam-malam ditemui di masjid itu ya sahabat-sahabat yang biasa itikaf dan biasa ngaji malam, itu biasanya nggak terlalu mampu. Nah, kalau yang mampu biasanya ya nggak sampai lama-lama di masjid. Ya biasalah, sampai hari ini kita juga begitu ya. Biasanya stay di masjid sampai berlama-lama, apalagi malam itu ya biasanya bukan termasuk yang kelas-kelas papan atas misalnya begitu. Ya itu sebabnya pada hari itu salah satu sahabat yang ditemui oleh Rasul ditawari siapa yang bisa menjamu tamu ini. Itu kira-kira ya pada nggak mampu. Tapi ada yang langsung menunjuk jari sehingga beliau mengatakan siap untuk menjamu tamu tersebut. Ternyata apa yang terjadi? Dibawa pulang ke rumahnya dan di rumahnya itu sebenarnya nggak ada makanan juga. Tanya kepada sini ada makanan, ada sih, cuma satu tapi untuk anak kita. Terus kalau tamu kayak gini nggak bisa dijamu dong. Ya sudah, kita segampang kita jamu aja pangan untuk anak kita. Anaknya ditidurkan, tamunya dipersilakan, sehingga anaknya diharapkan dengan tidur itu lupa nggak usah makan. Ternyata betul, begitu tamunya datang itu makanan yang untuk anak tadi itu yang diberikan kepada tamu.
Adapun dia supaya tidak enak kepada tamunya, lampunya dimatikan. Kemudian piringnya itu dipegang sehingga berdua dengan tamu makan bersama-sama. Tapi yang dimakan dia itu kosong. Ya, itu piringnya itu cuma kelutik-kelutik aja sama sendok atau sama alat-alat makannya. Dan lampunya jangan lupa dimatikan. Dimatikan sehingga tamunya tidak merasa yang ditamu ini kerepotan. Sehingga tamunya bisa makan sampai lahap. Ini memang perjuangan ya, membuat pelayanan kepada tamu itu perjuangan. Karena itu disetarakan dengan orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka dia pasti akan punya karakter memuliakan tamu. Di sini para sahabat tentu saja kelas-kelas yang kayak seperti itu. Ternyata diapresiasi betul oleh Allah Ta'ala. Jadi paginya itu Rasulullah nanyai kepada sahabatnya sudah angkat tangan tadi itu, menyuki tamu. Kamu ngapain aja tadi malam kok bikin Tuhan tersenyum ketawa. Jadi dianggap lucu dan diapresiasi. Jadi usahamu itu diapresiasi Allah Ta'ala. Apa ya, ceritakan oleh sahabat tadi itu. Wah kayak gitu, jadi ketawa. Jadi ya sahabat-sahabat ya lucu ya. Ini kadang-kadang kita kan kalau ada hal-hal agama itu selalu dianggap sebagai hal yang tegang, nggak ada lucu-lucunya. Ternyata ini sahabat-sahabatnya ya lucu juga ya. Lucunya memberikan treatment yang seperti itu. Sekali lagi itu karena rasa belas kasihan kepada tamu yang datang dari jauh dalam kondisi lapar, dan dia sendiri laparnya itu bisa ditunda, mungkin besok pagi kita bisa nyari makan, besok pagi bisa kita lakukan, dan mungkin nggak terlalu berat. Kayaknya sih dalam sehari-hari kita juga punya kesempatan seperti itu, walaupun tidak se-ekstrim seperti itu, tapi banyak sekali kesempatan-kesempatan itu. Yang mau kerja, yang mau belajar, yang mau berumah tangga, yang mengasuh anak, yang ini semuanya punya kesempatan yang sama. Mungkin tidak terlalu banyak yang kita lakukan, tapi itu sangat-sangat berarti bagi kehidupan. Dan itu diapresiasi betul oleh Allah SWT. Dan itu berangkatnya tentu dari hati-hati yang baik, hati yang mulia, hati yang penuh belas kasihan. Ini sebabnya disampaikan bahwa وتزيد عليها زيادة كثيرة ومن هذه الحيثية فضل أهل التصوف المعتنون بتزكية القلوب yang bersih والمهتمون بما يخصها من الأوصاف والأعمال الصالحة dan yang sangat fokus kepada amalan-amalan solehah di hatinya ini menjadi karakter orang yang baik. Wairohum min tawaifil muslimin min ibad wa ulama alladzi laysa lahum min al-inayah bi amril batin misal ma li ahli tasawuf wal fadlu bi yadillah yu'tihi man yasha wallahu wasi'un alim. Memang tidak banyak orang yang punya kelembutan hati seperti itu, hati yang tertreatment, tertata dengan baik itu, tapi kita harus berusaha betul. Karena karunia Allah diberikan kepada orang-orang yang dia kehendaki, orang-orang yang memiliki batin yang baik. Dan ketika kita wafat kelak, itu yang harus kita persiapkan adalah qalbin salim, hati yang bersih, yang penuh kelembutan, penuh kasih sayang, bukan hati yang kejam, bengis, jam, apalagi yang suka mengadu domba. Hadirin yang saya hormati, kita sampai ke yang berikutnya tentang belas kasihan. Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatu bil muslimina amrun wajibun wa haqqun lazimun. Belas kasih ini adalah perintah Allah yang wajib, yang hak itu mutlak ya, lazimun, dan itu menjadi keharusan. Wahya bil tu'afa wal masakin wa ahlil balaya wal masaibi aula wa aujaba. Belas kasihan terutama kepada orang yang kena bencana, kena musibah, orang-orang yang du'afa, orang yang masakin, orang miskin. Itu lebih utama dan lebih wajib lagi harus punya belas kasihan. Nah, kapan hari kita contohkan bahwa banyak sekali orang yang ternyata tidak punya belas kasihan kepada orang yang kena bencana. Udah kena bencana dikapok-kapok, no, syukur, kapok, mangkanita, kualat itu. Ini sangat menyakitkan. Bahkan orang meninggal pun dibilang kualat. Ya itu meninggal, meninggal, kualat sama saya itu loh. Itu nggak punya rasa iba sama sekali, tidak punya solidaritas yang baik. Nah, orang meninggal itu bukan karena kualat. Kalau meninggal itu disebut sebagai kualat, udah berapa miliar orang meninggal sampai saat ini, itu kualat semua berarti. Enggak. Dan orang yang panjang umurnya bukan berarti dia orang yang tidak kualat. Enggak mesti. Orang yang koruptor itu juga ada yang panjang umurnya sampai umur 80, 90 enggak mati-mati. Ya bukan berarti dia orang yang baik. Jadi panjang umur atau pendek umur itu enggak berarti kualat atau tidak kualat, enggak ada hubungannya.
Ini sahabat-sahabat saya beberapa hari ini ada yang meninggal usianya muda-muda banget. Ada yang kena corona, ada yang kena sakit jantung, ada yang sakit apa, muda-muda sekali. Ini barusan profesor termuda ini di Indonesia, barusan juga meninggal dunia kemarin ya. Itu juga orangnya baik banget. Berarti orang-orang yang baik-baik ini juga banyak yang meninggalnya di usia muda. Itu bukan berarti kualat juga. Nah, itu hati-hati. Jadi banyak sekali orang memanfaatkan momen musibahnya orang lain itu sebagai pansos, alias panja sosial, supaya dirinya menjadi terkenal atau diberikan apresiasi oleh orang lain. Padahal itu sangat-sangat menyakitkan kepada orang yang kena musibah. Orang-orang yang kena musibah, tanah longsor, bencana alam, tsunami, seringkali juga dijadikan sasaran untuk dibully. Hati-hati, jangan ikut-ikutan. Kalau ada yang kayak gitu diingatkan, kalau nggak bisa mengingatkan ya sudah di-del gitu aja ya, terutama media sosial. Mohon supaya tidak malah ikut-ikutan membuli, itu sangat menyakitkan. Saya masih ingat sahabat-sahabat waktu kena tsunami itu di Aceh itu beberapa orang aktif sekali menghina bahwa di dalam daerah itu kayaknya wah banyak sekali maksiat sehingga oleh Allah Taala diturunkan musibah berupa tsunami. Naudzubillah min dzalik. Jangan sampai ngomong kayak gitu. Itu enggak sama sekali enggak sopan. Sama sekali itu buruk karena tidak punya rasa belas kasihan. Namanya musibah ya sudah musibah aja. Tsunami itu ada kejadian alam, ada pergeseran lempeng bumi di tengah laut sana sehingga airnya jadi turun, kemudian begitu balik lagi airnya itu menghantam kepada area-area daratan. Yang kita lakukan di setiap musibah adalah belajar bagaimana cara memitigasi bencana. Ya kebetulan di Pulau Simele ya, itu ada kearifan lokal katanya kalau ada air surut mendadak maka penduduk harus lari ke atas bukit. Maka di daerah itu minim korban, hampir nggak ada yang meninggal karena tsunami. Kenapa? Begitu air laut mendadak turun, bukannya pergi ke laut, ke pantai langsung ngambil ikan, bukan. Walaupun ikan menggelepar-gelepar di sana, itu godaan itu. Toh tinggal aja semua ikan itu, larilah sekencang-kencangnya menuju bukit. Itu kearifan lokal itu. Saya dikasih tahu teman, oh iya, begitu lari naik ke atas bukit, ternyata betul berapa menit kemudian, air laut langsung menghantam ke daratan dan semuanya alhamdulillah selamat karena berada di atas. Saya kira problem mitigasi bencana itu juga menjadi problem kita bersama, sehingga perlu diajarkan di keluarga, di sekolah, di kampung, dimanapun kita berada. Jadi alih-alih menghina orang yang terkena musibah, monggo justru malah kita pelajari bagaimana memitigasi bencana itu, sehingga orang-orang yang terkena musibah bisa segera langsung diselamatkan. Alhamdulillah dalam beberapa hari ini, dalam setiap musibah itu banyak sekali yang langsung hadir memberikan bantuan. Pemerintah juga langsung turun tangan sana, langsung diberikan tenda, diberikan luar biasa. Tapi ada juga sih yang malah musibah dijadikan sebagai sarana untuk korupsi. Jadi duitnya, bantuannya itu malah nggak nyampe ke sana. Sudah sering kali, apalagi kalau berhubungan dengan negara lain, Palestina, Rohingya atau mana, seringkali dijadikan sebagai objek untuk cari duit orang itu. Bukan cari duit saja, cari popularitas politik, cari popularitas kekuasaan, dan sebagainya. Tahu dari mana? Saya pernah ketemu sama duta besarnya cerita. Saya tanya, gitu tuh nyampe nggak Pak? Bapak kan duta besar di sana. Oh, enggak, ya nyampe cuma dari titik ini dan titik ini. Selain titik ini nggak nyampe, Mas. Loh terus di tempat saya tuh banyak sekali dipakai untuk demonstrasi, mereka minta sumbangan, nggak nyampe itu. Yes, gitulah. Itu bahkan orang-orang yang merasa agamis itu fashion ini ternyata ya Mbati ini luar biasa itu, Mbati ya. Kayak ini nulung tapi Mbati. Ya itu hati-hati, hati-hati. Bahkan ada yang nyumbang, ternyata nyumbangnya itu untuk teroris di luar negeri sana, sehingga umat Islam yang sana itu langsung jadi makin parah. Kenapa? Karena terorisnya makin kuat, disumbang dari berbagai negara. Kalau kita lihat di berbagai berita di mana ya, di media sosial kita, apa di news kita, itu polisi juga banyak yang melacak sumbangan-sumbangan itu. Ternyata bukan sumbangan untuk umat Islam di sana yang sedang terkena musibah, justru malah terkena teror oleh para teroris. Karena terorisnya disumbang. Nah, untuk mendalik. Monggo ini yang punya kekuasaan, kesempatan, dan kemampuan untuk bisa menghentikannya, mohon ini dapat dihentikan supaya tidak sampai menyakiti orang-orang yang sudah terkena musibah, bala, bencana, malah lebih sakit lagi
karena penyebabnya justru malah kuat. Baik, sekali lagi rahmat atau belas kasihan kepada orang yang terkena bencana, kena musibah, orang fakir, miskin, orang duafa, orang yang lemah apapun dikasihani. Saya punya contoh lemah. Kalau orang lemah dalam hal ekonomi melarat ya, kita kasihani enggak? Ya kita kasihani gitu. Kalau orang lemah dalam hal kesehatan alias sakit-sakit kita kasihani enggak? Ya kita kasihani. Bagaimana kan orangnya lemah dalam hal hidayah, alias orang itu ngawur, alias orang itu sesat, dikasihani enggak? Ya ini yang problem, justru ini jarang sekali orang yang kasihan, yang ada adalah gergeten. Oh, orang itu kurang aja, orang itu greget, no. Disesat-sesatkan, ditempeleng, bahkan diusir dari daerahnya. Sering dengar nggak ya? Ya? Karena punya aliran yang dianggap sesat, itu malah akhirnya diusir. Bukan dikasihani malah diusir. Dikasihani gimana maksudnya dikasihani? Jadi tolong, kalau orang lagi lemah, duafa ya, lemah dalam hal ekonomi itu apa? Ya miskin. Ditolongnya gimana? Diberikan apa yang kurang itu, yaitu duit atau makanan. Tapi kalau orang yang lemah dalam hidayah sehingga dia tidak tahu mana yang benar, mana yang salah, ya dia dikasih tahu, diajari. Ya pendekatan-pendekatan yang penuh kasih sayang. Kalau pendekatannya penuh kekasaran, ya mental, namanya juga ghalidul qalbi lan faddu min haulik. Jadi kalau hatimu keras, hatimu kaku, memberitahu ya mereka akan lari dari sisimu. Nah, di sini memang challenge bagi para ulama, bagi para ustadz. Challenge ini tantangan. Bagaimana bisa mengembalikan orang-orang yang kadung tersesat itu ke jalan yang benar. Oh, bukan malah ikut-ikutan geng untuk mengusir, membunuh, memukuli. Ya, istilahnya kalau misalnya dikasih tahu orang itu tanya misalnya, Pak ini Surabaya, saya mau ke arah Madura. Oh, kamu ya ke utara sana nanti ketemu Suramadu, kamu nyebrang. Terus saja ke utara nanti ketemu Madura. Oh iya. Ternyata dia ke selatan. Mas, sini, sini. Kamu saya kasih tahu, arahnya itu ke utara. Kamu kok malah ke selatan? Berarti kamu itu sesat ya. Ini pukuli, pok, dipukuli. Apa ya pantas begitu tuh. Kalau orang-orang yang emang dikasih tahu nggak mau, ya sudah, itu pahamnya dia sendiri. Ngapain dipukul-pukul? Ya ini problem yang kita hadapi sehari-hari, justru malah orang-orang yang duafa ini nggak dikasih tahu yang baik, tapi justru diberikan treatment kekerasan, diperlakukan dengan keras. Padahal itu justru bertentangan dengan Rasulullah. Rasulullah itu dalam setiap kesesatan itu selalu menggunakan logika. Logika di Al-Quran, logika Qurani itu mantap betul. Sudah bagus sekali logika Quran itu. Ya, cuman kita perlu menerapkan untuk bahasa kita sendiri. Itu untuk bahasa dan budaya Arab sangat cocok. Nah, bahasa dan budaya di Indonesia, di Jepang, di Korea, dan di tempat-tempat sahabat sekalian, ini banyak yang hadir dari negara-negara sahabat-sahabatnya yang belajar atau bekerja di negara lainnya di luar negeri. Ya akan disesuaikan dengan daerah sana. Tapi kalau logika seperti itu sudah sangat mantap. Tuhan itu tidak ada, misalnya begitu. Ya dikasih tahu bahwa semua yang ada ini mesti tercipta dari sesuatu yang tadinya tidak ada menjadi ada. Mana mungkin ya, mungkin aja kamu punya buku apa sekarang ini, textbooks. Punya textbook bagus ya? Ya ini untuk kuliah textbooknya ini. Oke, tebal sekali bukumu. Iya, tebal. Gimana kalau saya beri informasi bahwa bukumu ini tiba-tiba ada tanpa ada yang menulis? Ya nggak mungkin, semua buku pasti ada autornya. Semua paper pasti ada autornya. Pengarangnya sudah ada. Dan pengarang itu setelah menulis diterbitkan. Terbitnya juga di jurnal atau di penerbit buku yang bagus seperti ini. Oh, berarti tidak ada ya buku tiba-tiba ada, nggak ada. Sama alamin dunia juga begitu. Nggak mungkin ada alam tiba-tiba ada. Pasti darinya asalnya tidak ada, kemudian menjadi ada. Nah, yang mengadakan itu siapa? Pasti ada. Nah, zat mengadakan itu siapa? Nah, yang mengadakan itu kita sebut adanya itu mutlak keberadaannya itu wajibul wujud. Wajibul wujud ini atau musabibul asbab yang menyebabkan segala sebab itu adalah Tuhan. Ya, baru dikasih tahu nama Tuhannya itu Allah. Bahwa seperti ini diajarkan oleh Rasulullah, termasuk ketika Nabi Musa ketemu sama Fir'aun, oleh Nabi Musa dikasih tahu
Karena Fir'aun itu selalu menganggap dirinya sebagai Tuhan. Oh, kalau kamu yang betul-betul menganggap dirimu sebagai Tuhan, berarti mbah-mbahmu itu nggak punya Tuhan. Oh, kenapa? Nah, kamu kan baru lahir sekarang. Mbahmu waktu itu sudah lahir, kamu belum lahir, lahirnya telat. Berarti mbahmu belum sempat punya Tuhan kan? Itu langsung Fir'aun, langsung diam, speechless, mati gaya. Kenapa begitu? Karena Musa menjawab, Rabbukum wa Rabbu abaikumul awwalin. Tuhanku ya Tuhanmu, dan Tuhanmu itu adalah Tuhannya mbah-mbahmu juga. Jadi kamu itu bukan Tuhan yang punya status sebagai Tuhan itu bukan kamu itu bukan Tuhan. Tuhanmu itu adalah Tuhannya mbah-mbahmu juga. Baik, dengan demikian logika-logika Qur'ani, logika-logika kenabian ini bisa kita perkenalkan kepada para hadirin. Begitu kita mendapat kesempatan memberikan penjelasan, kita berikan penjelasan seluas-luasnya dengan logika-logika Qur'ani penuh akhlakul karimah seperti ini. Tidak perlu dengan kekerasan atau pemukulan. Baik, du'afa dalam segala hal. Oh iya, ini yang jadi guru, jadi dosen, non sewu ya. Seringkali nggak kuat ketemu du'afa ini. Du'afa apa itu? Du'afa ilmu. Wis tak terang no, berkali-kali saya terangkan kamu masih nggak paham juga. Kamu itu memang bebal betul. Oh, nggak duwe kasihan itu. Harusnya kalau punya kasihan, muridnya nggak ngerti-ngerti, itu diajari. Diajari dengan cara yang berbeda. Karena dengan cara yang tadi seperti itu, dia nggak paham. Ya, kita sering dengar ya, monyet itu biasanya manjat, diajari berenang nggak bisa. Dan sebaliknya juga ikan itu diajak terbang nggak bisa, karena dia bisanya berenang. Burung pun demikian. Burung diajak menyelam ya nggak bisa. Burung itu biasanya terbang. Nah, orang-orang tertentu mungkin punya cara tertentu dalam menerima informasi. Jadi harusnya sih gurunya sendiri itu yang berkaca. Ya, banyak teman yang bilang bahwa tidak ada murid yang bodoh, yang ada adalah murid yang belum beruntung bertemu dengan guru yang baik. Kalau dia bertemu dengan guru yang baik, nih saya dia tidak lagi bodoh gitu ya. Iya iyalah, fair, masuk terus muridnya yang dihajar, diserang, ya mahasiswanya yang diserang, padahal dosennya sendiri yang nggak pinter menerangkan. Nah, sekarang ada muridnya ngantuk itu gimana coba dosen kalau ketemu muridnya ngantuk itu? Ngambil kapur dilempar ya, atau langsung disentak. Atau muridnya lagi main HP sendiri, diapakan coba? Ya, diomeli, disindir-sindir. Padahal kalau gurunya nerangkannya itu membosankan, apalagi informasinya itu jadul, yang dengarkan tuh ya bosan. Sebeli cerita apa orang ini? Saya itu baca buku tadi sudah paham, dengar ceritanya beliau ini tambah bingung saya. Loh, berarti yang ngajarkan yang nggak entos, yang nggak pinter, tapi yang diserang adalah muridnya. Kadang-kadang seperti itu kebalik. Oke, sekali lagi bahwa murid yang nggak paham-paham itu termasuk juga du'afa, harus dibelas kasihani. Gimana cara mengasihannya? Kita beri ilmu, tapi dengan cara yang kita harus update lagi sehingga dia tahu dari penjelasan kita. Bisa juga di cara yang lebih bebas lagi. Oh, senang ini browsing. Coba browsing Mas, keywordnya ini. Oh, paham Pak. Oh, lu paham. Arek saiki ya main browsing. Sekarang ada guru nerangkan, saudara-saudara, ekonomi itu adalah suatu prinsip di mana Pak itu maaf itu definisi ekonomi tahun 75 Pak. Ini definisi ekonomi tahun 2021 beda lagi. Saya bacakan ya Pak. Ini barusan saya googling ini. Ya, izin dosen. Malu ya. Ya, jadi nggak terus sok pintar. Kita sendiri sebagai guru, saya kebetulan juga jadi guru, punya murid banyak, nggak terus merasa paling pintar. Alhamdulillah dengan murid yang nggak ngerti tadi ketika saya coba ajari dengan tadi ya, dengan beberapa inovasi sendiri yang, oh ini dengan cara begini nggak ngerti, coba cara ini ngerti. Akhirnya dia paham. Begitu dia paham, maka dia cepat sekali melejit. Kenapa? Saya yakin betul orang yang kurang dalam satu hal biasanya unggul dalam hal yang lain. Diulangi. Biasanya orang yang kurang dalam suatu hal biasanya unggul dalam hal yang lain. Yang justru saya sendiri nggak unggul di situ. Coba misalnya saya unggul di situ, mungkin kurang dalam hal yang di sebelah sini. Betul, begitu kita ajari yang bagian kurang tadi itu, maka dia bisa melewati pintu gerbang itu. Masuk ke dalam ruangan yang lain, maka dia bisa melejit di ruang itu, karena dia menguasai ruang itu. Itu sering sekali saya lakukan. Dan ternyata hasilnya itu nggak ngecewakan lah, bagus-bagus. Dari mana taunya? Nah, itu papernya bisa accepted di jurnal internasional terindeks Scopus.
Q1, Q2, Q3, Q4 banyak. Sampai hari ini kayaknya 53 lebih paper saya itu accepted di jurnal-jurnal internasional di Scopus. Kalau dibuka scopus.com itu, Bapak cari nama saya itu ada 53 paper lebih yang Scopus. Yang enggak Scopus ya 200-an ya yang total. Apakah itu karena saya kepintaran? Enggak, itu karena murid-muridnya tadi itu ketika dia mulai belajar kesulitan itu kita ajari. Beberapa orang kayaknya ngomongnya gini, loh, saya dulu belajarnya sulit. Jadi kamu juga harus sulit seperti saya belajar dulu. Wah, itu namanya mentolo, itu dosen yang mentolo. Jangan begitu. Saya pernah ketemu dosen yang ngomong gini. Dan saya ya, mudah-mudahan yang denger ini orangnya bukan itu. Biar aja, biar tahu kalau fisika itu sulit. Subhanallah. Saya tuh heran. Ada orang kok kayak gini, cek mentoloy dengan muridnya itu. Barang gampang digayangel. Saya yakin teman-teman kita yang ahli fisika itu nggak dijak ngomong, kalau dia sungguh ya, pasti kita mendengarkannya itu sangat ringan di telinga kita. Oh, gitu tuh. Wah, nggak dari kemarin-kemarin diterangkan kayak gini, jadi paham. Saya kadang mendengar teman-teman saya dari apa istilahnya bidang yang lain, bidang fisika, biologi, nuklir, kedokteran, kadang nerangkannya itu enak, itu dia sambil santai nerangkannya. Oh, ya, ya jangan sampai seperti yang tadi mempersulit orang itu. Orang hidup kok nggak mempermudah orang, malah mempersulit orang. Oh, itu. Ada juga guru yang kayak gini, dosen gini ya. Di hari pertama ini ceritanya orang soalnya, cerita mahasiswa dari kuliah-kuliah lain. Lucu Pak, gimana coba ceritain saya. Jadi hari pertama sudah ngomong gini, ini nanti yang bakal mendapat nilai C akan ada 5 orang ya. Sisanya D dan E. Nemen kan. Jadi belum mulai kuliah itu dia sudah suudon kepada murid-muridnya semua bodoh. Ngeri kan enggak gitu. Oh, ini enggak ada yang dapat A. Gitu itu semacam gitu itu banyak sekali terjadi di perguruan tinggi. Insya Allah sekarang sudah enggak ada ya, itu zaman jahiliyah kali. Kok iso loh, murid yang belum mulai kuliah itu sudah ditakdir bakal pasti tidak bisa dan nilainya pasti D. Kok iso loh, ngerasa pinter dewe. Nah, ngerasa pinter dewe ini disebut sebagai sombong. Nanti kita lihat di belakang itu ya. Orang-orang yang nggak punya belas kasihan itu tipis sekali batasnya dengan area kesombongan. Entar lagi ini halaman berikutnya tentang kesombongan ya. Baik, saya mau masukkan dari sisi sini dulu bahwa banyak sekali orang-orang yang duafa dalam beberapa hal yang berbeda-beda. Mungkin dari segi ekonominya tinggi dia. Wah, tapi duafa dari kesehatannya, loro-loron, sakit-sakitan. Yuk diilokno. Banyak orang yang sudah sakit itu diajak, Mas sakit gini aja kok mengeluh, Mas. Saya ini loh, sakit saya ini mah. Wis ngejek sombong lagi. Bukannya ada empati. Nengok orang sakit kok malah sambil sombong. Apalagi sambil menakut-nakuti. Kalau kayak gini Mas, ini biasanya corona. Meden-meden. Wah, Pak sampe niku wong cek nembe wahing kelebon apa jenenge garam langsung bersin dan langsung takut-takuti. Beberapa orang rupanya tidak punya rasa empati terhadap orang yang sedang duafa, kesulitan sesuatu. Bahwa orang-orang yang punya duafa dalam hal kesehatan itu, kita berikan dukungan moral supaya dia lekas sembuh. Enggak malah dibully. Sekarang ini kasihan, ada orang yang kena corona, dibully habis-habisan keluarganya. Ya beberapa daerah ya, enggak semuanya. Sehingga kalau misalnya dia memang sakit, katakanlah corona itu ya, maka tetangga-tetangganya ini kayak tetangga nggak jauh dari tempat saya ini pada sibuk para tetangga untuk memberikan bantuan makanan. Tiap hari diberikan suplai makanan ke rumah beliau. Sehingga beliau itu tidak usah keluar-keluar, ya warga juga aman tak tertular, orangnya juga merasa mendapat dukungan moral dari sekitarnya, dan dia juga tidak perlu melakukan hal-hal yang ya bisa diatasi oleh saudara-saudara tetangganya tadi. Sembuh, lekas sembuh akhirnya. Ini orang-orang yang terkena musibah sakit seperti itu kalau mendapat dukungan moral, apalagi apa istilahnya kalau punya rasa orang sakit itu biasanya kekebalannya turun ya. Kekebalannya bisa naik, imunnya bisa naik, bisa tinggi itu dengan hati yang tenang, yang happy, senang, itu bisa naik. Nah, orang-orang yang
tidak happy, merasa tertekan, merasa terdolimi, imunnya turun, makin turun, makin turun, makin turun, makin parah. Gitu. Sehingga belas kasihan atau iba atau simpati ini bisa menaikkan imunnya orang yang sakit itu. Ya, sama ini nggak cuma du'afa dalam hal sakit aja ya. Du'afa dalam, sekali lagi tadi, dalam hal ilmu. Ini belajar gak pinter-pinter, gak entos-entos. Oh, dibully mbak guru nih. Nah, itu akhirnya makin sulit, makin sulit, makin sulit. Kamu itu bodoh, kamu itu pemalas, kamu itu goblok, kamu itu ya tambah goblok teman. Apalagi mungkin gurunya mandi omongannya ya. Rame-rame saya mau bahas orang tua sebetulnya. Orang tuanya itu mandi omongannya. Anak itu goblok-goblok, kurang ajar. Ceroboh itu kurang adus. Oh, ada kurang adus ya. Kurang mandi. Kalau misalnya dia diberikan simpati, nah gitu bagus, wah itu tulisannya bagus, nak, bagus sekali. Lu suaramu enak, tambah enak suaranya itu. Kalau dipuji, diberikan apresiasi, tentu nggak ngawur ya. Sisi positifnya pasti ada. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Golek ona PE, terus cerita no. Cari baiknya di mana, langsung diapresiasi baiknya itu. Ya iya bisa lah. Anak itu kan bisa punya banyak sisi tuh. Ya, dari 1000 sisi atau kakek enak 1000 ya 10 ya, dari 10 sisi mungkin dia yang nggak beres cuma 1 sama 2, tapi 3, 4, 5 sampai 10 kan baik. Nah itu perlu diapresiasi sehingga nih mungkin naik. Nanti yang 1 dan 2 yang kurang tadi itu akan dengan sendirinya naik juga. Yang repot adalah kalau selalu dicari salahnya, selalu dicari kekurangannya, wis gak ono bener ya. Mesti wong tuane salah itu enggak pernah minta maaf. Anak sing disalahno, opo itu salah anake, opo salah anake. Pokoknya selalu dalam posisi salah. Oke lah kalau kita pernah mendapat pendidikan seperti itu, ojo dibalik nang anak wis. Jangan diulangi kepada anak kita. Apalagi kepada murid kita, itu orang lebih banyak lagi itu. Ada murid yang golek salah terus diajak, salah diajak. Sekali lagi, orang-orang yang du'afa perlu kita tolong. Kita berikan empati. Dan disebutkan, haqqatan wa rahmatun fa huwa qaridun qalbi. Ya. Ya, hati yang lembut, yang tidak keras, itu akan mudah untuk berbelas kasihan. Qad ghalabat 'alaihil qaswah. Nah, orang yang nggak punya belas kasihan, tego, mentolong, itu orang yang memang hatinya keras, kaku. Bahasa lainnya itu apa? Dikum apa? Gak teles, diopong gak makan ya. Dikum gak teles. Kayak watu hitam berpuluh-puluh tahun di dalam sungai, diambil, dipecah, tengahnya tetap kering. Hati yang keras seperti itu batu. Tidak punya belas kasihan. Orang keras seperti itu tidak hanya terhadap hidayah, terhadap belas kasihan pun nggak bisa masuk. Wa naza'at minar rahmah, minhur rahmah. Karena itulah rahmat Allah tercerabut dari hatinya, dari dirinya. Wala tanzi'ur rahmah illa man syaqiyun. Dan orang yang dicabut rahmatnya itu orang yang cilaka. Hati-hati, hati-hati jangan sampai jadi orang yang cilaka. Orang cilaka itu nang kantor bingungi wong sing nyambut gawe, nang pasar bingungi wong sing nyambut gawe, sing dodolan, di kampung bingungi tonggone, dimanapun berada. Sekolah bingungi gurune, itu orang-orang cilaka gitu itu. Jangan sampai jadi orang yang cilaka. Dimanapun tempat bingungi orang, bikin bingung siapapun. Dikasih jabatan bingungi anak buahnya, wes cocok. Cocok podo saki ini. Ya, nggak boleh ada. Jadi jangan sampai jadi orang yang syakiyun, jadi orang yang cilaka. Apalagi kalau diberi tanggung jawab negara, wah bingungin negara nih, Indonesia bingung semua sama orang itu. Yaitu syakiyun, orang yang cilaka. Orang yang tidak dirahmati Allah itu jadi orang yang cilaka. Sama qaula alaihi salatu wasallam, Rasulullah bersabda. Ya, sabdanya sudah disebut-sebut di sebelumnya, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Orang yang punya belas kasihan akan dikasihani oleh Sang Maha Pengasih. Ulangi, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Orang yang punya belas kasihan akan dikasihani oleh Sang Maha Pengasih. Wa man lam yarham lam yurham, dan orang yang tidak punya belas kasihan tidak akan dikasihani. Jadi yang biasa doa, ya arhamar rahimin irhamna, ya Allah kasihanilah kami, ya Allah kasihanilah kami. Engko dhisik sampean dhewe kasihan belas kasih apa enggak terhadap orang? Punya, sah doa seperti itu, nanti dikasihani. Tapi kalau tidak punya rasa belas kasihan, tegoan, mentoloan, enggak usah berdoa seperti itu. Soalnya sudah ditakdir lam yurham, tidak akan dikasihani. Saya juga bingung kalau orang yang meninggal ya. Kita kan suka mendoakan warhamhu wa'afu anhu, Allah maghfir lahu warhamhu wa'afu anhu, Allahumma anzil rahmah, seperti itu. Ya Allah kasihanilah dia, kasihanilah dia.
Ya nggak apa-apa sih sebagai ibadah nggak apa-apa. Tapi kalau orang yang meninggal tadi orang yang memang tidak punya belas kasihan, orang yang mentoloan terhadap siapapun, tego nyolong duit rakyat, tego nyolong duit wong melarat. Jadi kalau nggak tembus. Tapi tetap kita doakan, kita doakan. Tapi nggak tembus itu. Karena apa? Udah dinas lam yurham. Amal lam yarham, lam yurham. Ya Allah. Ya kita terdoa, kita doa. Tapi karena sudah dinas itu, jadinya untuk itu pelajaran bagi kita. Jangan sampai jadi orang yang mentoloan, yang tegoan, raja tega. Harus punya belas kasihan. Demikian hadirin, kita lanjut sedikit tentang belas kasihan ini. Fa'in wajida ma'adzalik. Nah, kalau terdapat bersamaan dengan rasa tega, tidak punya belas kasihan itu, ini hadal qasiyah yang keras itu, fi nafsi takaburon, yaitu sifat takabur, wa anfi wastingkafan min mukhalatihi ahli min mukhalati ahli du'afai, ahli du'afi wal maskanati minal muslimin fasuqan lahu wa bu'tan wa maqtam min Allah. Biasanya orang yang tidak punya belas kasihan itu ada barengannya, yaitu takabur, punya sifat sombong. Seperti tadi orang yang lagi sakit, orang sakit tuh ya diberi simpati, didukung. Oh, nggak apa-apa mas, sakit kayak gini, tetangga saya ada yang pernah sakit mirip gini, sembuh kok, bisa sembuh itu. Oh biasanya minum air kelapa sembuh, misalnya kalau, tapi jangan ngada-ngada ya ini, soalnya banyak sekali di sosmed ini. Di antara yang paling tinggi hoax-nya sosmed itu dari teman saya yang adakan survei itu, yang pertama adalah hoax tentang agama, yang kedua hoax tentang kesehatan. Wah, diminumi ini campur ini menurut profesor siapa, menurut dokter siapa di luar negeri sana, menurut jurnal apa, googling nggak ketemu padahal itu. Akhirnya di-share kemana-mana. Ini hoax tentang kesehatan. Oke, nggak usah ngebahas yang kesehatan. Kita katakan bahwa orang yang sakit tertentu itu akhirnya kita beritahu, kita beri dukungan moral. Oh, ini biasanya hanya karena coba sama tidur yang banyak. Ini kurang tidur ini sama. Coba tidurlah. Tidur yang banyak. Tidur yang banyak ya sampean mulio, bentang tidur ojo suwi-suwi. Ternyata dukungan-dukungan moral seperti ini itu bisa meningkatkan imunnya beliau yang sedang sakit itu untuk bisa sembuh. Oke. Yang sebaliknya nggak punya belas kasihan malah membuli tadi, biasanya ada secercah jalur menuju ke kesombongan. Biasanya begitu. Dan ujung-ujungnya biasanya angkuh dia itu sok. Ya, itu tadi sakit gini aja mengeluh. Saya itu dulu ya sakitnya itu sudah gini malah stadiumnya malah gini malah. Ini kesombongan itu. Tapi jangan sampai malah yang sakit di sini sombong. Ada yang sakit sombong? Ada. Udah sakit sombong. Iya, gini. Contohnya gini. Saya ini sakitnya kayak gini mas, luar biasa sakitnya ini. Sampai nggak kira mampu mas. Kalau sampai sakit seperti saya ini nggak akan mampu sampai. Wis loro sombong itu. Wis melarat sombong ada juga ya. Melarat sombong. Baru soro mas. Sampai nggak kira kuat nih kalau aku ini. Sombong. Wis melarat kok sombong. Wis goblok sombong. Ada lagi yang goblok sombong. Ya jangan sampai jadi orang sombong. Meskipun dalam kondisi enak atau nggak enak, jangan sampai jadi orang yang sombong. Ya, angkuh. Tidak mau bergaul dengan duafa. Berisi. Bergaul pilih-pilih. Itu termasuk orang yang sepertiga, bahkan 2/3 ya, imannya itu lepas. Menghormati orang karena status ekonominya. Khad ahli du'fi wal maskanah minal muslimin fasuqan lahu wa maqtan min Allah. Apalagi kalau ada rasa sombong, tidak mau bergaul dengan du'afa tadi, dengan miskin, angkuh, maka dia sudah menyodorkan dirinya untuk terusir dari pintu rahmat Allah. Terusir dari pintu rahmat Allah. Qad halla bihi mastaujibu minat tardi an babillah. Kalau terusir dari pintu Allah itu berarti dia yang tadinya berharap pada Allah Ta'ala itu menjadi tidak punya harapan lagi, terusir soalnya. Monggo dibersihani hati ini, bagi yang masih ada sombong-sombong dikit, cepat disingkirkan, termasuk diri saya sendiri, saya harus membersihkan diri juga. Sedikit aja sombong. Ya mungkin untuk latihan ya. Coba sama orang itu. Tapi intinya tapi wong iku, saya enggak seperti orang itu orang itu hebat. Dia punya kelebihan coba begini. Saya enggak, saya ngantuan, saya ini capean, saya ini enggak bertahan. Oh, orang itu luar biasa. Coba dilatih-latih sedikit seperti itu.
Jangan sampai ada rasa sombong. Guru sombong ke murid, sok murid itu sok goblok. Goblok, enggak kayak aku pinter. Sok itu, sok. Ya, nggak boleh sombong. Kadang orang tua sombong ke anak juga bisa. Seperti itu, juga bisa seperti itu. Orang tua sombong ke anak. Kamu itu nggak kayak bapak dulu. Bapak dulu itu, wah kayaknya anak itu elek-elek. No. Bapak itu sombong-sombong. Sama itu. Ibu nak perjuangan. Kamu itu 9 bulan di dalam perut ibu. Saya kan menteng ya sopo. Menteng-menteng karepe dhewe. Terus nyolok nagih nang anake. Tak susoni ya. Lah apa dikek itu. Maksudnya minta balen. Minta balasan. Nggak perlu sombong-sombong kepada siapapun, nggak usah sombong. Ini kalau di ruangan kita ini saat ini partisipan ada berapa puluh orang ini. Misalnya kita ukur siapa ya yang paling baik di antara kita ini, nggak tahu. Yang pasti bukan saya. Yang paling jelek siapa di antara sekian orang? Saya itu paling jelek ini. Wah, ngaji ini aja sama semua ada berapa orang ini semua sibuk ngidupin laptop atau handphonenya masing-masing kan, konsentrasi dengarkan omongan saya yang ngalur ngidul ini. Saya santai aja ngikuti apa yang ada di dalam pikiran kita, santai aku. Paling perjuangan ya sama semua ini, apalagi sambil ngantuk-ngantuk. Wah, perjuangan. Kalau saya ini sudah ini ada kopi segala di sini. Enak saya itu. Perjuangannya nggak kayak penjaringan semua. Iya, bisa aja dalam satu forum ini kita memposisikan diri kita ini yang justru yang paling jelek. Ya barokahnya sih banyak, nggak mangkelan. Kenapa nggak mangkelan? Ya karena diejek orang kan mangkel ya. Kalau diejek itu terus kita memang merasa tinggi, ya nggak terima lah. Tapi kalau diejek dan kita merasa memang rendah, maka ejek itu tidak manfaat. Karena kita di bawahnya ejek. Gitu ya. Dihina orang nggak manfaat. Kenapa? Karena kita di bawahnya hina. Kita ya hina kita itu sendiri. Dan kalau dihina ya wis memang hina. Tapi kalau kita sangat mulia, dihina, ya nggak terima, marah-marah. Karena itu coba kita tekan lagi kesombongan itu, turunkan. Mohon pada Allah, ya Allah, mohon tolonglah diri saya, ya Allah, supaya selamat dari rasa sombong itu. Baik, kita lihat di sini wa yakunu fil jumlatil mutakabbirina almunazi'ina lillahi ta'ala. Waqad qala alaihi salatu wasalam, Rasulullah bersabda, la yadkhulul jannata man fi qalbihi mithqalu habbatin min khardalin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya terdapat setitik saja sifat sombong. Mithqala dzarratin ini banyak sekali. Mithqala habbatin itu banyak sekali istilahnya. Artinya kecil. Ada yang bilang setitiknya itu sebesar biji sawi. Ada yang bilang sebesar atom. Ini teman-teman yang saintek ini sukanya pakai atom. Sebesar atom biji. Ada yang biji sawi kalau di desa. Masih banyak lagi ini istilah-istilah. Tapi saya nyebutnya setitik aja lah, wis. Supaya gampang. Setitik sifat sombong. Sedikit aja sombong. Apalagi banyak. Contoh yang paling sombong awal-awal ya. Manusia ada itu Nabi Adam. Itu disombongi oleh iblis. Ini masih belum apa-apa iblis itu. Sudah langsung sombong. Sombongnya sama ana khairum minhu. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin, kata di sini. Oleh Allah Ta'ala diperintah sujud, nggak mau sujud. Tanya, kenapa kamu nggak mau sujud? Soalnya saya lebih baik daripada dia. Ana khairum minhu. Ya, siapapun yang merasa lebih baik dari orang lain, maka itu adalah tanda sombong. Monggo dikikis, saya kok lebih, astagfirullahaladzim. Saya kok merasa lebih baik daripada murid saya, astagfirullahaladzim. Saya kok merasa lebih baik daripada suami saya, astagfirullahaladzim. Itu berarti sombong kalau level surga. Saya kok merasa lebih baik daripada istri saya, astagfirullahaladzim. Itu tandanya sombong, tidak boleh masuk surga. Monggo, bagi yang sudah ada sedikit merasa lebih baik daripada, monggo segera diistighfari, dimintakan ampun pada Allah Ta'ala, doa supaya nggak sampai terjadi lagi kesombongan itu. Jadi murid merasa lebih baik daripada guru, bisa jadi. Guruku gak entos, guruku yang pintar ya aku. Gak usah. Langsung istighfar lah ya. Astagfirullahaladzim. Monggo banyak suami yang merasa lebih baik daripada istri. Itu sombong jenenge podo ae. Istri merasa lebih baik daripada suami. Iya podo ya sombong. Mertua misal besan podo besan, saling merasa besan kok apa? Wong kok menghina. Aku lho besan sing paling apik. Tunggale. Ya segera astagfirullahaladzim, ya Allah, saya salah, saya sombong. Baik, setiap perasaan merasa lebih baik seperti itu segera ditekan.
Mungkin Anda pergi ke masjid, pergi ke musola, pergi ngaji, di tengah jalan akan melihat orang-orang itu loh kok malah lalu lalang, ada yang duduk-duduk, mbok seperti saya ngaji gini, wah seorang orang itu nggak ada yang ibadah sama sekali. Ah, ya saya tok ini yang ibadah ini. Sombongnya metu. Setelah ujub, agung pada diri sendiri, nyombong. Merendahkan orang lain dan melawan kebenaran. Itu di jalan-jalan tuh ada orang yang lagi jualan di tempat yang dilarang, tempat orang lalu lalang, nyombong juga bisa jadi. Coba diusir jawabannya apa? Saya jualan di sini. Emang kamu mau apa? Sombong. Batrul hak menentang kebenaran dan menghinakan orang lain. Hati-hati ya, jangan sampai timbul rasa sombong. Ini tadi saya lewat gang kecil, tuh gangnya udah kecil, ada mobil tengah jalan lagi parkir. Jadi rupanya beliau yang kaya itu menjadikan jalan depan rumahnya sebagai garasi. Itu aja sudah haram itu. Lagi mana itu punya orang, punya umum, terus dipakai garasinya dia. Udah haram itu, apalagi kalau sampai mengganggu orang lewat, lebih haram lagi. Dan apalagi tambah rasa sombong. Sok, oh, kon nggak duwe motor kayak aku. Hati-hati. Monggo yang punya rasa setitik saja sombong sedikit, namanya setitik kan nggak banyak. Di sisi lain ya tawaduk, tapi sisi itu sombongnya luar biasa. Oh iya, sorry, mungkin ada yang kepingin menampilkan jati dirinya, profil dirinya ya. Itu nggak termasuk sombong, sorry. Profil dirinya tapi nggak termasuk sombong. Menjelaskan duduk perkaranya, nggak termasuk sombong. Berarti Rasulullah, ana sayyidu waladi Adam wala fakhro. Aku nggak sombong, tapi aku gitu ya. Jadi saya adalah sayyidnya seluruh anak cucu Adam. Tapi tidak dalam rangka sombong saya ngomong begini nih gitu. Seperti juga Nabi Sulaiman misalnya, hadza min fadli rabbi liyabluwani ashkuru am akfur. Nabi Sulaiman juga cerita bahwa saya juga diberikan kemampuan oleh Allah Ta'ala. Dan ini adalah fadli rabbi, karunia dari Allah. Nabi Yusuf pun demikian, ini hafidun alim, saya ini hafid dan alim. Hafidun itu sangat pandai dalam, sangat kompeten, sangat pinter dalam memelihara berbagai hal, dan alim dan sangat pinter, sangat cerdas gitu. Supaya apa? Supaya lamaran beliau diterima. Beliau kan melamar tuh menjadi Menko Ekoin, Menko Koordinator Ekonomi dan Industri pada zaman raja tersebut. Apa beliau ucapkan di dalam Al-Qur'an? Ij'alni ala khazainil ard inni hafizun alim. Kepada raja beliau menyampaikan, jadiin saya aja sebagai Menko Ikuin, nanti beres kok ini. Saya itu soalnya hafizun dan alimun gitu. Itu jadi monggo mahasiswa atau yang baru lulus sedang melamar kerja terus menyampaikan profil dirinya, itu nggak termasuk sombong ya. Beda kan? Terus malah saya ini bukan siapa-siapa Pak, saya ini juga nggak, oh dipecat sama nggak oleh gawean, ikut kompetisi kok terus merendah-rendahkan gitu ya, nggak dapat apa-apa ya, diusir. Ya, boleh tampilkan profilnya, boleh. Tapi tidak dalam rangka sombong. Menghinakan orang lain dan melawan kebenaran. Definisi sombong. Baik, hadirin yang saya hormati, hubungannya belas kasihan dengan sombong insya Allah sudah sangat jelas. Karena itu pada kesempatan berikutnya nanti kita lihat efeknya sombong itu, bahwa dengan mudah iba maka hati jadi khusyuk dan banyak menangis min khosyatillah karena takut kepada Allah. Tapi mohon maaf nih, takutnya bukan takut seperti lihat macan, takut lihat genderuwo, takut lihat hantu, bukan kan. Takutnya itu sungkan, takut Allah tidak berkenan. Jadi takut tidak diridhoi Allah, begitu. Ya, seperti takutnya kita kepada guru kita misalnya. Contohnya, jangan rame-rame. Pak guru lagi baca konsentrasi. Jangan rame-rame, yai lagi ngaji. Itu khawatir mengganggu, khawatir nanti nggak diridhoi oleh guru kita, oleh kita, atau orang tua kita. Jangan rame-rame, ibu lagi di ruangan. Oh, berarti takut ibu jadi terganggu, takut ibu tidak ridho. Jadi ini khosyah. Khosyahnya itu takut dalam rangka takdim. Bukan khosyah artinya takut seperti takut adanya genderuwo. Nah, ini kadang salah paham. Takutlah pada Allah. Wedi aku. Bukan itu. Takutlah pada Allah, takut jangan-jangan dia tidak ridho, jangan-jangan dia tidak ridho. Jadi khosyatillah udah jelas ya, karena takdimnya kepada Allah maka kita takut
supaya kita tetap takdim. Wa dzalika wasfu syarif, itu adalah sifat yang mulia. Al-hamidun, sifat yang sangat terpuji, bihi wasafallahu anbiya wa sholihin min ibadihi, faqala ta'ala, para anbiya punya sifat ini. Idza tutsna 'alaihim ayatul rahmani kharru sujadan wa bukiya, surat Maryam ya. Mereka kalau dibacakan ayat Al-Qur'an, niscaya mereka akan langsung sujud dan menangis. Qala ta'ala wa yakhruna lil anqani yabkuna wa yaziduhum khusyu'a. Mereka bersujud kepada Allah, menangis dan bertambah-tambah khusyuknya. Surat Al-Isra ayat 17. Maka ada alaihi salatu wassalam fi sab'ati alladhi yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Rasulullah menyampaikan bahwa sifat yang gampang menangis kepada Allah itu termasuk karakter dari salah satu 7 golongan yang akan dilindungi oleh Allah ketika tidak ada perlindungan di yaumil mahsyar kelak, yaitu rajulan dzakarallahu khalian fafadat ainahu, seseorang yang zikir kepada Allah dalam kondisi sepi kemudian berlinang air matanya. Maaf ya, ada sepinya ya. Iya, soalnya yang menangis biasanya kalau lagi rame di atas panggung pegang mic, wah ditangis-tangiskan, diharu-harukan, suaranya dilembut-lembutkan sehingga hadirnya nangis. Dirinya sendiri padahal nggak nangis, ketawa-ketawa. Wong-wongin ke bujuk aku. Hati-hati. Ini kadang-kadang sering saya ketemu orang lagi ceramah lagi khutbah, nangis-nangis itu. Ya hati-hati, bukan untuk pamer ya, nangisnya ini sendirian. Maka alaihi salatu wassalam, kullu ainin bagiyatun yaumul qiyamah illa ainun bakat min khasyatillah. Setiap mata akan menangis pada hari kiamat kecuali mata yang biasa menangis karena khasyatillah, takwa kepada Allah. Wa ainun batat tahrusu fi sabilillah, dan mata yang melean karena berjaga untuk jihad fisabilillah. Teman-teman yang biasa melean karena jihad fisabilillah itu banyak juga ya. Perang pada ya bisa jaga karena perang harus jaga-jaga ya, tapi jangan khawatir, insya Allah kita juga banyak sekali sih yang jihad hari-hari ini, jihad untuk membantu masyarakat memerangi corona, jihad setidaknya untuk dirinya sendiri, belajar ya. Wah, akhirnya ada dalil nih, belajar kemalamai melekan, bukan itu maksudnya. Ini sudah sangat konsentrasi sehingga waktunya tersita untuk ya jihad jalan Allah itu, bukan kalau siang tidur malam belajar, bukan itu. Baik, maksudnya al fil jihadi, yaitu kondisi jihad itu disamakan nangisnya mata min khasyatillah dengan meleknya mata karena jihad fisabilillah. Wa kana al-buka'u al-khalisu min khasyatillah azizan jiddan, tapi agak jarang, bahkan sangat ini azizan jiddan. Sangat jarang orang yang nangisnya itu ikhlas lillahi ta'ala, karena kebanyakan nangis itu bukan karena ikhlas tapi karena komersial, bisa dijual tangisannya itu. Betapa banyak orang yang pintar nangis itu. Masanya ribuan dapat duit banyak, hatta sara bihadhil manzilah minallah ma'a kasratin min yabki minan nas, hatta warada anhu alaihi salatu wasalam, la yarjun nar man baka min khasyatillah, tidak akan masuk neraka orang yang nangisnya lillahi ta'ala khasyatillah, hatta ya'ud al-labnu fi dhara'i, hingga air susu kembali ke dirinya si ibu, hatta yalijul jamal hatta yalijal jamalu fi samil khiyat, dan hingga unta masuk ke lubang jarum, maksudnya itu mustahil ya. Jadi mustahil kalau ada orang yang biasa nangis kepada Allah Ta'ala kok masuk neraka, itu mustahil. Ini bagi yang bisa punya karakter ini, bisa nangisan gini, kalau zikir bisa nangisan, beruntung ada, paling nggak sudah punya garansi ini. Satu garansi dapat dipakai untuk menghadap Allah Ta'ala. Fi riwayatin man khurja min ainihi mithla ra'si dzubab min khasyatillah. Orang yang keluar dari matanya itu setetes air mata. Dzubab itu kan lalat ya. Jadi seperti kepalanya lalat. Bukan lalat tapi kepalanya lalat, kan kecil sekali. Ya kira-kira ukuran setetes air mata itu ya kira-kira berapa kepalanya lalat. Ini setetes air mata keluar dari. Maqad sawwa alaihi salatu wassalam bainal min khasyatillah wa bainad dami yuhraqu fi sabilillah. Jadi Rasulullah menyamakan kedudukan orang yang menangis karena khasyatillah, takwa kepada Allah ini, dengan orang yang yuhraqu fi sabilillah, dengan tetesan darah dari orang yang berjihad fi sabilillah. Wa waradalau anna bagian baka min ummati rahimahumullah bi bukaihi, orang yang menangis ya, di kalangan umatku itu ya mendapatkan rahmat dari Allah karena menangisnya itu. Rahmat.
Saya kira itu untuk hari ini yang kita bisa bahas. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, melembutkan hati kita, gampang punya belas kasihan kepada orang lain. Bagi yang berprofesi sebagai guru, gampang belas kasihanlah kepada murid. Bagi yang profesinya dosen, gampang berbelas kasihanlah kepada mahasiswanya. Bagi yang profesinya dokter, gampang belas kasihan kepada pasiennya. Bagi yang profesinya penjual, gampang berbelas kasihanlah kepada pembeli. Ya, bagi orang tua, gampang belas kasihan kepada anaknya. Bagi ustadz, guru, haji, yang gampang belas kasihan kepada umat untuk mengajari mereka semuanya. Insya Allah belas kasihan ini kalau tertanam dari dalam diri kita juga mendatangkan belas kasihan dari Allah SWT, sehingga tanpa kita berdoa ya Allah rahmatilah saya, itu sudah otomatis dirahmati oleh Allah karena terbiasa untuk belas kasih. Ar-Rahimuna yarhamhumur Rahman. Orang yang punya belas kasihan akan dikasihani oleh Sang Maha Pengasih. Wa man lam yarham lam yurham. Orang yang tidak mau belas kasihan, dia tidak akan dikasihani oleh Allah. Demikian kita akhiri dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-mahbub syafil alim wa mufarrijil qurub wa alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa anwaril busari wa diyaiha wa alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tastaghfiru biha wa tufarriju biha qurbi wa alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin salatan tulqi biha ar-ru'ba fi qulubil kafirin wal zalimin wa alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin salatan tulqi biha ar-ru'ba fi qulubil kafirin wal zalimin wa alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Allahumma salli wa sallim محمد النور الأنبياء والمرسلين ونور الحق بالحق وحده على صراطك المستقيم وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضينا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بأقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الموت وآله وصحبه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. والله الموفق إلى أقوام الطريق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورحمة الله وبركاته.